الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama di tempat yang penuh kemuliaan ini, di hari yang penuh keberkahan ini, dan di waktu yang penuh mustajab ini, kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwalah kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Salawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah di siang hari ini kita sama-sama belajar menuntut ilmu dalam kewajiban kita di salat Jumat kita, yaitu siang hari ini marilah kita sama-sama saling menasihati. Nasihat ini untuk para lelaki dan para suami serta calon suami yang tergelincir dalam KDRT. Sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa keluarga adalah amanah yang agung di sisi Allah. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya telah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir. Ar-Rum ayat 21. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini khatib mengajak pribadi-pribadi kita yang sudah menikah ataupun yang akan menikah, kita berintrospeksi diri bahwa dalam jalan pernikahan kita ada sekali onak duri dan halang dan rintangan bagi kita. Dan perlu kita ingat bahwa awal kita mengijakkan pasangan kita yang ada di rumah kita, bahwa ijab kabul kita adalah dengan seperangkat alat salat dibayar dengan tunai. Ini artinya adalah ada filosofi bahwa kewajiban ibadah dalam ibadah mereka yang ada di rumah, kewajibannya adalah bagi kita yang ada di sini untuk membimbingnya. Jikalau hari ini kita memikirkan pahala untuk diri kita sendiri dan pribadi kita, tanpa memikirkan pasangan kita yang ada di rumah dapat pahala apa ia dalam ibadah kita, tanpa memikirkan nasab kita, kita tinggalkan ia di saf paling di belakang, sementara kita mengejar saf paling terdepan. Ma'asal muslimin rahimakumullah, sesungguhnya rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa dan keimanan adalah tempat bertemunya dua insan yang saling melengkapi.
saling mengasihi, saling menjaga kehormatan satu sama lain. Oleh karena itu, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk pengkhianatan atas amanah kepada Allah yang dititipkan kepada kita. Sidang jemaah rahimakumullah, kita saksikan di televisi kita betapa banyak kasus-kasus kekerasan di rumah tangga berawal dari kita, yaitu pemimpin rumah tangga yang tidak bisa dan tidak pernah belajar bagaimana membina rumah tangga yang baik dan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Wahai saudaraku, ingatlah bahwa kekerasan tidak akan mendatangkan kebaikan, tetapi hanya akan menimbulkan luka yang mendalam, baik bagi yang dizalimi maupun yang menzalimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ali Imran ayat 57. Saudaraku sidang jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa keluarga adalah taman yang indah, yang harus dirawat dengan cinta, yang harus dirawat dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Jadikanlah rumah tangga sebagai tempat tumbuhnya mawaddah warahmah, bukan tempat bercokol kebencian dan ketakutan. Jika engkau mendapati dirimu terjerumus dalam perbuatan kekerasan di dalam rumah tanggamu, segera bertaubatlah kepada Allah, mohonlah ampunan kepadanya, dan perbaikilah sikapmu sebelum datang hari ketika penyesalan tidak berguna, yaitu hari kiamat. Cara terbaik untuk terhindar dari perbuatan kekerasan rumah tangga adalah melibatkan diri kita sebagai pemimpin rumah tangga, selalu menjaga mood perasaan pasangan kita. Jagalah perasaannya, jagalah moodnya, yaitu tidak hanya menganggap diri ini raja, tidak menganggap diri ini adalah raja yang harus dilayani dan dihormati, namun mampu menempatkan posisi sesuai dan waktu yang ada. Dan yang terpenting adalah sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab harus memiliki sifat pemaaf yang lebih dari segala sesuatunya. Sidang jemaah rahimakumullah, jika kita belum bisa menempatkan diri kita dengan sifat pemaaf, atau belum ada sifat pemaaf dalam diri kita, mari kita kulik sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabarannya melampaui batas-batas manusia pada zamannya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ia di kota Taif ingin berdakwah atas keislamannya, namun sebaliknya ketika ia berdakwah ia dilempari oleh batu oleh penduduk sekitarnya hingga melukai keningnya dan berdarah, sehingga malaikat pun menawarkan bantuan agar mereka tidak semena-mena, tetapi Rasulullah menolaknya seraya mengatakan kelak keturunan dari mereka akan beriman. Rasulullah pun memaafkannya. Yang kedua, mungkin kita pernah mendengar kisah Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr adalah orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia yang meriwayatkan, bahkan menuliskan wahyu saat Rasulullah mendapatkan wahyu. Tetapi apa yang terjadi? Abdullah bin Amr pernah tergelincir, sempat murtad dari Islam. Lalu ketika Fathul Mekah, Rasulullah memerintahkan kepada pasukannya ketika menaklukkan Mekah, maka Rasulullah memerintahkan agar membunuh Abdullah bin Amr. Maka ketika terdapat dan ketemu dengan Abdullah bin Amr, pasukan Islam ingin membunuhnya, dihadang oleh Utsman bin Affan seraya menjamin memohon ampunan untuknya. Rasulullah mengampuni dan memaafkannya. Dan hingga akhir hayatnya Abdullah bin Amr pun masuk Islam kembali. Dan yang ketiga, kisah Hindun, ibunya Muawiyah
yang mengunyah jantung Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah ini kita terunyah? Bagaimana tidak terkoyak bahwa orang tua yang dianggap orang tuanya sendiri ketika perang sudah terbunuh dan mati, namun jantungnya dibelah dan dikunyah oleh Hindun. Namun seketika Allah memberikan hidayah kepada ibu Hindun untuk memeluk Islam. Rasulullah pun memaafkan atas kesalahan Hindun yang telah mengunyah jantung pamannya. Saudaraku, lalu pertanyaannya, bisakah kita meniru sifat Rasulullah dalam jiwa pemaaf yang mampu menjadikan rumah tangga kita terbebas dari KDRT, sehingga televisi-televisi kita yang ada di rumah-rumah kita tidak terpenuhi dengan kasus-kasus KDRT? Karena apa? Tidak baik menjadi contoh terhadap nasab dan keturunan kita yang sekarang. Kalaulah Anda tidak bisa meniru Rasulullah SAW, khatib akan mengambil kisah tentang seorang non-muslim, Nelson Mandela, seorang presiden Afrika Selatan tahun 90-an. Sebelum jadi presiden ia dipenjara seumur hidup, namun karena demo yang begitu besar, maka Nelson Mandela hanya dipenjara 27 tahun lamanya. Tapi ketika jadi presiden, ketika ia ketemu dengan seorang tua renta di sebuah restoran dan dipanggil orang tua itu disuruh minum teh, tetapi orang tua itu gemetar. Lalu ajudannya berkata, "Wahai sang presiden, mungkin orang tua ini sakit. Alangkah baiknya kita suruh pulang." Maka presiden pun menyetujui. "Baiklah, suruhlah ia pulang. Tapi setelah ini aku akan berceritakan tentang ia." Lalu setelah lelaki itu pulang, maka Nelson Mandela pun bercerita, "Tahukah kalian siapa ia?" "Kami tidak tahu," ajudan pun menjawab. Maka Nelson Mandela berkata, melanjutkan pertanyaannya, bahwa ia adalah kepala sipir penjara di saat saya diasingkan pada saat itu. Suatu hari saya kehausan, saya meminta minum kepadanya, namun saya tidak dikasih, malah dimarahi, bahkan kepala saya dikencingi oleh air kencingnya. Namun hari ini saya sudah memaafkannya. Sidang jemaah rahimakumullah, non-muslim Nelson Mandela mampu menerapkan sifat pemaaf yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita? Hanya sekecil permasalahan di rumah tangga kita bisa menjadi besar, bahkan menjadi kiamat di rumah kita, sehingga anak kita, pasangan kita takut terhadap kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa dhana bi malaikatil musabbahati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.